Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Hadis Mabrur Al-Hafidh, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, sore hari ini mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat jasmani dan juga sehat rohani. Mudah-mudahan nikmat itu semua bisa kita jadikan sarana untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti setelah dari kemudian mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, untuk sore hari ini spesial. Kajian kita nanti akan disortir, berbeda dengan kajian-kajian yang lain, atau berbeda dengan kajian-kajian yang sudah berjalan. Ini spesial, ya. Monggo ibu-ibu yang ada di belakang supaya merapat ke depan, ya. Jangan lihat ada yang kosong, ya. Nanti dilihat orang banyak, ya, di YouTube. Monggo ibu-ibu yang di belakang, ya. Nanti tidak kelihatan eman-eman, ya, eman-eman. Seumur hidup kita belum pernah disortir. Monggo, ya, masuk TV, ya. Siapa tahu nanti ada undian kita ini salah satu mendapat hadiah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tema hari ini adalah zikir. Insya Allah nanti akan dikupas pembicara kita, Ustaz Hadis Al-Mabrur Al-Hafidh. Untuk itu sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu mari kita buka kajian ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Langsung saja waktu kami berikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya saya. Kita perhatikan pada nikmat berikutnya saat ini kita
atas keamanan. Selanjutnya yang kita bahas adalah perlu kita ingat bahwa seperti yang kita sampaikan ketika Nabi Muhammad SAW pilih dalam tubuh kita mereka orang segumpal daging. Apabila daging mereka baik, baiklah seluruh tubuh kita. Jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Oleh karenanya Ibnu Athaillah Sakandari berkata, husnul amali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil insan. Kualitas amal soleh adalah hasil dari kualitas hati kita. Kualitas amal soleh yang hasil dari kualitas hati kita. Dan kualitas hati kita itu hasil dari kemapanan di tempat kita berada. Kualitas amal baik kita itu produksi dari kualitas hati kita, sedangkan kualitas hati kita itu lahir dari kemapanan di tempat kita berada. Contoh kemapanan tempat yang sadar membawa hati kita menjadi baik atau buruk. Tiang mapan di sebuah tempat. Contoh, dia mapan di tempat pasar. Yang lain melihat sesuatu mungkin selalu berkaitan dengan perdagangan. Tiang sing mapan dalam tempat dia berada, contoh mapan dalam pertanian, nanti hatinya, pikirannya hingga perilakunya selalu berkaitan dengan pertanian. Nek kula jenengan melampah melintasi perkebunan, nek kula jenengan seorang petani dan mapan di sana, itu akan berpikir dengan pengolahan kebun. Nek kula jenengan seorang pedagang dan mapan di sana, nanti kula jenengan berpikir tentang lahan yang kita ada berkaitan dengan menawi kula jenengan seorang nelayan melihat itu, mungkin pikiran kita berkaitan dengan perikanan. Menawi kula jenengan seorang penebang hutan, perampok, mungkin melihat lahan itu akan menjadi ide-ide kejahatan. Kita terlanjur mapan di sebuah tempat yang kita tempati. Ini contoh kembali memiliki kemapanan tempat yang kita sedang ada di sana. Ini menentukan kualitas hati kita, dan kualitas hati inilah yang akan memproduksi amal baik kita. Apa yang dimaksud kemapanan yang berkaitan dengan masalah mikro? Kemapanan akhlak. Nah, itu akhlak yang dimaksudkan adalah di sini adalah akhlak. Kalau jenengan ini
hanya PR kula jenengan sing teng mriki boten kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mapan dalam seluruh akhlak yang beliau teladankan kepada kita. Akhlak zuhud, ya ini sama kita bahas ya. Beliau mapan. Akhlak tentang berpikir, beliau mapan. Akhlak tentang jihad, amar ma'ruf nahi munkar, beliau mapan. Tentang politik, beliau mapan dan Pulau jenengan Kueli volumenya volumenya untuk dicari dikit. Nah, tombol yang besar seputar ke kanan. Tes 1 ya, sudah. Bukan konser ya. Jadi ya sing volumenya gede. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil amma ba'd. Alhamdulillah, segala bersyukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan buat kita hari ini. Betul Bapak Ibu nih? Semuanya masih merasakan nikmat? Snacknya apa sore hari ini? Saya belum tahu ini. Masih bisa merasakan manisnya roti? Masih bisa? Masih bisa merasakan pedesnya lombok, asinnya tahu susah masih bisa kan? Tahu apa di sini kan? Oh iya. Penampakan luar nggak tahu jadi ya. Masih bisa sebenarnya kan? Ini tandanya panjenengan masih sehat. Okay. Kalau jenengan sudah tidak bisa merasakan khasnya tahu susul, manisnya roti, ya kan? Maka waktunya isolasi lagi. Alhamdulillah, jadi kita semuanya hari ini bisa hadir dalam majelis ilmu yang mubarak ini. Pak Insya Allah ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk terus mencari ilmu dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mari salat dan salam selalu kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua hadir hari ini menjadi orang-orang yang meniru beliau, menjadi orang-orang yang pembela beliau. Karena hari ini Bapak Ibu umat Islam yang jumlahnya semakin hari semakin banyak, tetapi seperti ya buih di lautan. Artinya apa? Tidak mempunyai kekuatan. Tadi saya sempat melihat berita di internet bahwa kembali ya ada penistaan, ada penghinaan kepada Kanjeng Nabi. Jadi di mana di YouTube bahkan ini, namanya di YouTube. Ya, saya belum sempat buka, tapi terjadi lagi karena ini berita dari republika.com. Ya, ini benar-benar sesuatu yang memprihatinkan di tengah-tengah umat Islam sekarang ini. Ya, berbagai hal lagi disibukkan dengan tantangan-tantangannya, ya kan? Ada seperti itu, ini lagi viral ya Pak, lagi viral tentang penolakan legalisasi miras. Ya, ini kita juga perlu Bapak Ibu untuk juga turut ambil bagian untuk menolaknya. Walaupun ya kita dalam posisi yang pulau niki kan Pak ibu rumah tangga, pulau niki mau kerja pabrik. Mosok melu-melu ngoten niku saged Pak. Pengaruhnya apa? Gitu ya kadang gitu ya. Kadang kita seperti itu. Nah, sudah digagalkan ya, semoga beneran ya. Semoga beneran ya. Kita tahu persis Bapak Ibu, kenapa Nyersau undang-undang yang menaunginya, induknya itu sudah kemarin disahkan. Ya, jangan tahu apa itu
undang-undang Omnibus Law itu induknya dari permasalahan yang sekarang. Ya, jadi ada 20 usaha yang dulu itu di stop, tidak boleh menjadi usaha yang katakanlah ini saya kata kutip dilarang, diharamkan di Indonesia. Tapi begitu ada undang-undang Omnibus Law itu disahkan, ya ada 14 atau berapa yang itu hilang, ya tinggal 6. Artinya apa? Ada 14 undang-undang yang dulu diharamkan, katakanlah sekarang itu diizinkan. 2 diantaranya yaitu termasuk miras atau lagi itu apa ya? Ini yang untuk umat Islam ini memang membahayakan, ya. Jadi itu termasuk bagian dari ya Omnibus Law. Ini yang induknya. Nah kalau sekarang ini perpresnya dicabut, kalau ini nggak dicabut, sama juga bohong. Ya kan kita ini perlu tahu ya, kalau menteri politik sidik karena apa? Tanggung jawab ini memang usulan pemerintah, tapi didop sama DPR. Dan DPR pakai panjenengan toh, monggo jenengan dikerjakan DPR. Karena ini memang tugas apa legalitas ini untuk peraturan itu juga DPR bertanggung jawab. Ya. Maka tetap kita selaku umat Islam hari ini Bapak Ibu, ketika ada satu hal yang memang tidak baik buat diri kita, mari kita lakukan sesuatu pembelaan, walaupun kecil nilainya, ya walaupun sangat mungkin remeh-temeh, ya mungkin tidak ada harganya. Ya, pasang tadi pagi saya sempat di grup ya itu kan, pasang statement untuk kita tolak, itu bagian real kita untuk kemudian menyatakan kita menolak kemaksiatan, ya kan? Itu Pak nggak ada efeknya, cuma sudah statement, itu sudah langkah konkret kita. Kalau mau konkret lagi ya monggo, misalkan demo segala macam, kalau mau perlu tidak apa-apa. Ya kita lakukan dengan cara-cara yang baik tentunya, bukan kemudian anarkis dan sebagainya tidak. Kita tetap masukkan dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah merupakan wujud kita untuk berdakwah. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sore ini kita akan sedikit lanjutkan ya, masuk lagi dengan acara berikutnya setelah acara ngaji hikam. Acara apa ini? Ngopi. Apa ngopi? Ngobrol perkara iman. Ya, jadi ngopi itu di mana-mana asik ya Bu ya. Kamu saya hari nggak ada kopinya ya. Kalau yang belum ya, nanti kita disuguhi kopi. Jahe, Pak. Oh jahe ya. Jadi alangkah indahnya ya. Kajian di Subul Salam Bapak Ibu, saya boleh matur. Dari dulu sampai sekarang, memang kita itu terkenal ngaji yang ada wedangan. Ya, hari ini wedangan ya. Dulu itu kalau ngaji di Subul Salam ya, dulu waktu masih zaman namanya wisata hati. Ya, kalau kita mungkin generasi pertama, ada nggak di generasi pertama? Ini generasi kedua ya, pastikan generasi kedua. Yang pertama ada ya? Generasi pertama. Ya, itu dulu ngajinya di setiap hari Ahad pagi. Ingat betul itu di tempatnya rumah makan Gentong Sehat. Ya, Gentong Sehat itu salah satu yang meramaikan itu zaman Subul Salam. Boleh kita tanya mungkin itu bosnya itu. Dulu sepi, kita yang meramaikannya. Setiap Ahad itu pengajian di situ. Dan tidak kurang dari 100 jamaah itu hadir. Ya, ngajinya pagi, kemudian selesai ya jam 8-an itu mulai, selesai zuhur. Habis sholat zuhur makan bersama di situ. Wah, rame dari karuan. Ya. Gitu ya. Enggak tahu motivasinya penting, pokoknya teko rame gitu kita senang, ya. Ngajak keluarga tuh Bu. Terus pokoknya kalau punya anak dua diajak semua, 3 diajak semua, rame, ya. Makan bareng rakyatan sego kering ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, itu ciri khas yang tentang zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan kita ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang, tentram. Nah, monggo Bapak Ibu, kita berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang kelihatannya simpel sepele, namun mungkin Bapak Ibu kita sering lupa, ya, sering kemudian karena kegiatan kita di luar sana. Saya sibuk Pak, saya sudah capek Pak, kerjaan saya itu numpuk. Tenani gitu ya, mosok sekedar membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali nggak sempat, gitu ya. Sekedar kemudian dengan membaca Al-Quran di pagi hari saja katakanlah sebelum berangkat kerja, masa tidak sempat. Nah ini menjadi PR kita semua Bapak Ibu, bahwa ternyata ketika kita berzikir ya
kemudian asma Allah, sifat Allah, kemudian mewarnai kehidupan kita, iya luar biasa sekali. Nah ini saya sedikit bercerita tentang sebuah riwayat, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Hambal dan Imam Nasai, ya. Jadi suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah sedang berbincang dengan para sahabatnya. Rasul sedang berbincang dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah itu ngendikan. Beliau berkata bahwa sebentar lagi akan ada seorang ahli surga yang datang ke sini. Cirinya wajahnya basah dengan air wudhu. Para sahabat kan kaget ya. Siapa ini? Kok ada orang dikatakan sebentar lagi ke sini ahli surga? Kemudian benar, ya. Sebentar kemudian datang itu seorang laki-laki. Cirinya sama, wajahnya basah dengan air wudhu, datang kepada mereka. Ini orangnya. Kejadian tersebut ya berlangsung 3 kali. Dan 3 kesempatan, satu saat Nabi kemudian juga sama, lagi berbicara dengan para sahabatnya, Nabi juga menghentikan hal yang sama. Akan datang seorang ahli surga, cirinya ini. Pas lagi, orangnya itu juga 3 kali. Maka, wah ini serius kan Nabi. Ini benar. Maka salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr. Siapa Bapak? Abdullah bin Amr. Beliau penasaran kenapa Kanjeng Nabi sudah menghentikan 3 kali dan orangnya sama, orangnya itu. Ini biasa. Kaya ngono gambare. Nggih, mboten ketok kaya napa niku? Wah, ustaz, kiai, udul-udul mboten. Biasa, ya. Udul mboten niku. Bukan kopian. Rambut udul. Orangnya biasa. Kok betul getai ya. Maka Abdul bin Amr penasaran. Maka kemudian beliau ngikuti sahabat tadi itu yang tadi ditunjukkan Nabi sebagai ahli surga, diikuti sampai ke rumahnya. Ya, kemudian ketok pintu, assalamualaikum wahai sahabatku, bolehkah aku bermalam bersamamu 3 hari saja? Aku ingin mengenal kamu lebih jauh, lebih dekat lagi. Boleh, silakan wahai sahabat. Maka kemudian Abdul bin Amr ini ya menginap bersama orang tersebut, si fulan ini selama 3 hari. Nah, 3 hari ini Abdul bin Amr mengamati. Jangan-jangan ini rahasianya apa? Kok sampai dia disebutkan sebagai ahli surga? Ini punya amalan apa? Kok saya penasaran? Maka kemudian dia di situ bermalamnya kepengen ngawasi gerak-geriknya, ya kan? Mengawasi ini badannya apa sih yang spesial? Dan ternyata kaget bukan kepala Abdul bin Amr. Karena apa? Ternyata didapatinya sahabat ini tidak punya amalan khusus, tidak ada. Jebule ngono tak gitu ya. Jebule ngono. Dia ada rasa sedikit meremehkan itu. Jebule ngono. Ngono aku iso gitu ya, ya. Ternyata dia hanya melakukan biasa yang wajib, yang sunnah, seperti itu, seperti orang-orang yang kebanyakan. Seperti dia, seperti sahabat lain sama. Ya. Maka kemudian setelah 3 hari itu, kemudian Abdul bin Amr bertanya kepada si fulan ini, wahai fulan, aku melihatmu 3 hari ini kau lakukan ibadah juga sama seperti aku. Kau lakukan kewajiban, sunnah juga sama seperti aku. Nah, kira-kira apa yang kemudian menyebabkan Allah itu ridho dan Nabi menyatakan kamu ini adalah ahli surga? Kaget si fulan. Oh iya gitu ya, kaget ya. Siapa yang bilang? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang wahai sahabatku Abdul bin Amr, aku tidak tahu. Benar aku tidak tahu. Kalau aku disebut sebagai ahli surga, aku tidak tahu amalan apa yang membuat Allah kemudian ridho kepadaku, masalah kepada surga. Ya. Aku hanya mengamalkan yang biasa seperti yang aku amalkan. Wajibnya aku jalankan, sunnah aku jalankan. Seperti itu saja, tidak ada yang spesial. Dan kemudian orang itu bercerita, wahai sahabatku Abdul bin Amr, sesungguhnya aku ini orang yang sangat bahagia. Orang yang sangat bahagia atas kenikmatan saudara-saudara yang lain. Aku hanya tidak pernah iri, dengki, dendam, marah kepada saudara-saudaraku semua.
Aku orang yang sangat-sangat bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Aku orang yang kemudian mudah sekali memaafkan ketika ada orang lain yang kemudian menyakiti hati. Itu saja, sahabat. Aku tidak tahu apakah itu amalan yang kemudian membawa ke surga atau itu amalan yang biasa, sahabat. Tapi itu yang aku kerjakan selama ini. Gerakan yang tidak sadar pun orang ini melafalkan, keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang indah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini membuktikan ya, bahwa sifat-sifat Allah yang sangat mulia itu sudah mengalir dalam darahnya, ya. Kemudian bisa secara otomatis itu keluar dari mulutnya. Dan pastinya semua perilakunya, semua tindak tanduknya pastilah itu menunjukkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Betul Bapak Ibu? Ini luar biasa. Ya, jadi zikirnya sudah mencapai level puncaknya. Tidak hanya kemudian sekedar kalimat thayyibah yang keluar dari mulut, tapi kemudian bisa merasuk ke dalam peredaran darahnya. Dan pasti saya yakin ini tidak hanya soal dia berzikir seperti itu, tapi kemudian tadi implementasinya adalah ketika dia punya sifat tadi, tidak pernah kemudian dia marah, iri, dengki pada siapapun, kemudian dia bahagia ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah wujud dari sifat Allah yang kemudian telah merasuki jiwanya keluar sebagai perbuatan-perbuatan yang itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah Bapak Ibu cerminan dari hamba Allah yang kemudian telah melaksanakan zikir secara luar biasa. Pengen badan kan? Pengen? Pengen badan? Pengen banget? Oh biasa aja? Ya. Pengennya sugih Pak. Siapa pengen kaya hari ini? Angkat tangannya coba. Semua yang pengen kaya? Kabar apa ya? Kabar buruknya ini orang yang kaya itu nanti hisabnya selisihnya 500 tahun. Masih pengen kaya? Masih Pak. Ya. Gempon, monggo ayo sekali kabeh iki amin. Amin. Insyaallah ya, Islam itu Bapak Ibu senang membolehkan panjenengan kaya. Ya. Jadi wong Islam pun Islam ya sugih ngoten nggih. Tapi nggih boten wajib. Boten wajib. Maka kalau ada orang kemudian motivator atau apa kemudian orang Islam harus kaya, wajib kaya, sing ngomong sapa gitu. Karena apa? Memang tidak ada dalil di dalam sumber hukum kita yang menyatakan orang Islam wajib kaya, tidak ada. Tapi boleh, ya. Artinya boleh itu sebuah pilihan. Pilihan yang ada tanggung jawab. Boleh kita kaya, tetapi juga caranya jangan harus yang khair, harus yang bagus, ya kan? Bagus sesuai syariat kita, tidak ada pelanggaran. Ketika kaya juga menggunakan dengan jalan yang benar. Ini syarat jadi orang kaya. Ya, maka Bapak Ibu tadi Pak Yai sudah menyatakan bahwa ketika kita tadi, ya orang yang berzikir, ya kan, hatinya tenang, kemudian lancar, betul ya? Ini kita yakinkan dalam diri kita, ya. Jadi jangan kemudian melihat orang lain yang di luar sana, ya. Pak niku kabeh pulau Pak, wah petakilan Pak. Wes tua orang santi umure Pak, orang Jawa ini wis petakilan. Tapi sugih Pak. Sugih uang Pak. Setiap hari itu pergi ke Semarang. Berbengi di Semarang, kenapa? Rika boleh karaoke diskon. Berbengi, bujune, betul apa Pak? Betul bujune. Ya, istrinya, "Mah, Papa pergi dulu ya." "Mana Pak? Karaoke." Pergi karaoke. Semuanya doyan. Rezekinya lancar, Pak. Usahanya keren, ini manajemen kapal dan segala macam. Ya. Kita nggak perlu kemudian takjub melihat orang-orang seperti itu, Pak. Jangan-jangan dia sedang mungkin diuji sama Allah, ya. Istidroj, ya, dilulu, dijarge, ya, sesuatu hal yang itu bukanlah sesuatu yang baik buat manusia seperti kita. Ya. Jadi ketika kita dibiarkan sama Allah, dijarge,
Jenengan coba tahu, jenengan itu istri yang baik, sudah sama suami sudah sebaik itu misalkan. Suami tiba-tiba nesu, jenengan itu dijaki, dicuekin, pripun Bu? Senang malah. Ya Pak, Bapak jelas nih. Coba Bapak ini, kira-kira jenengan Pak Rohman ini, orang ini sudah taat ibadah gitu. Apa kalian bujune nyuwun apa itu dibaringi Pak Rohman? Pak, kalau nyuwun PCX, yo nggak tenang, sesuk PCX teko. Pak, niki alune wis ketai kusem Pak Jowi nyarin. Iya Jowi. Tiba-tiba dinesoni sama istrinya, nggak tahu dinesoni apa gitu, nggak tahu salahnya, dijangkit selama 3 hari. Ini pun Pak Rohman. Salah. Tenang Pak, mana gitu. Mestinya kita kemudian merasa, aduh, kok ini yang memperhatikan kita kok ada ya? Yang ladeni, yang apa-apa, nggak ada. Nah ini Allah loh, Allah yang ini menciptakan kita, yang membuat kita hidup, yang membuat kita mati, yang beri kita rezeki, kemudian ini membiarkan diri kita terlepas begitu saja. Coba ini. Ya, betapa sedihnya ketika kita mengetahui Allah yang maha segala-galanya itu kemudian membiarkan diri kita dalam kemaksiatan. A'udzubillahi min. Maka Bapak Ibu, ya, mari kita semuanya kemudian terus muhasabah pada diri kita. Apa yang menjadi kesalahan, kekurangan pada diri kita, ayo kita perbaiki Bapak Ibu. Ya. Beruntunglah karena Allah menutupi aib-aib kita, betul? Orang nggak tahu, gitu, aibnya kayak gimana. Seorang mahfud yang berada di depan panjenengan punya aib seperti apa, dia nggak tahu tuh kejelekan saya. Coba kalau jangan tahu, bukan sebelum salah. Untungnya nggak tahu, gitu. Bersembunyi dalam kupluk putihnya. Untung nggak tahu. Coba kalau kemudian aib kita dibuka sama Allah. Ya, orang ketika bertemu kita itu jujur ada monitor sebenarnya, twing gitu ya, kesalahannya ini, twing, wah ini sini wong ini. Coba, untung kita nggak dibuka sama Allah. Makanya, ayo kita semuanya berusaha terus-menerus menyempurnakan apa yang menjadi keimanan kita. Ya, iman pasti kemudian dituntut ketaatan. Ya benar. Bahkan ya, iman ada kemudian harus taat. Ya. Ketika orang menyatakan diri beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa konsekuensinya? Ya, takwa, bertakwa, menjalankan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Gampang apa angel? Insya Allah. Ini menjadi kewajiban kita semua. Apalagi kita semuanya kepengen hidup yang berkah, betul? Betul ya? Hidup yang berkah, apa hidup yang kaya? Berkah apa kaya sih? Kaya apa berkah sih? Bareng-bareng Pak Sakit berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, secara otomatis maka keberkahan akan kita dapatkan. Iya, kita bisa ngatakan ya. Ketaatan kita usahakan secara maksimal, maka secara otomatis keberkahan juga akan kita dapat. Apa itu berkah? Kata Imam Ghazali, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kata imam yang lainnya, ya tuzidukum fi taatillah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Maka bolak-balik ya, ketika taat kemudian berkah, ketika berkah maka taat di suatu hal yang seperti dilakukan oleh Allah. Saling berkahnya. Ya. Maka Bapak Ibu, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, ya, dengan kita selalu berusaha maksimal menjalankan semua perintahnya dengan ikhlas. Ikhlas, karena apa? Jadi kunci diterimanya amal kita pertama adalah ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat kita. Maka kita juga perlu di sini ya belajar ilmu ikhlas, belajar ilmu syariat. Hari ini hikam itu adalah bagian dari kita belajar dari ilmu ikhlas. Karena di dalam hikam ini luar biasa sekali ya. Kita perlu belajar di sini. Yang kedua ilmu syariat, ya, termasuk di antaranya adalah fikih, muamalah maliyah. Itu juga ilmu syariat. Maka jenengan harus itu juga mendalami itu, harus juga belajar, harus juga datang ke sini. Ya, kalau pas ada kajian fikih, muamalah maliyah, malah iki kajian fikih pedeni moh.
Sini-sini kok haram. Haram kok sini-sini. Datang juga, ya. Karena apa? Agama Islam itu tidak hanya bahas soal hubungan kita sama Allah, ya. Hubungan kita dengan diri kita juga dibahas, hubungan kita dengan sama kita juga dibahas. Maka kita juga wajib untuk belajar semua. Ya, saya doakan bagi semuanya didoakan istiqomah dan kebaikan, khusus untuk majelis ilmu. Kita semua menjadi orang-orang yang haus akan ilmu agama, dan insya Allah ini akan memberikan kesempatan buat kita semuanya dan semoga kita dapat berbuat semuanya. Bapak Ibu, demikian bisa kami sampaikan. Sekali lagi, alhamdulillah saya senang sekali Salah Kudus ini bisa melaksanakan kajian dengan rutin. Peserta juga lumayan, alhamdulillah. Semoga ini semua jadi masalah dengan semuanya. Maka ayo, jenengan juga turun ambil bagian dari dakwah ini, mengajak orang pada kebaikan. Siap? Ya, ajaklah teman panjenengan sudah panjenengan di kajian ini, ya. Ajaklah dengan berikan motivasi. Kenapa harus hadir? Dengan harus ini mencoba, ya, menyampaikan kenapanya disampaikan, ya. Why-nya kenapa harus disampaikan? Biar mereka tertarik ke sini, ya. Jangan kemudian jemput, ya, boncengnya mriki, jajakna, gitu, poin nak kabeh niku. Insya Allah semuanya penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan monggo dengan dukung dakwah ini, ada kota sedekah di sini, ada program sedekah dukung dakwah, ada program yang sifatnya bulanan ataupun harian dengan kenceleng, ya, ada sedekah Jumat berjamaah. Mau kita ramekan di ini, semoga Allah untuk kita semuanya. Sekian Bapak Ibu, anul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.